welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, happy weekend everyone. Duh, aku udah kece badai ya nggak sih? Karena aku mau pergi jalan-jalan lagi. Bersama siapa? Sama teman aku, salah satu teman Indonesia aku lagi, yang suka jalan, yang suka makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam maksudnya. Jalan-jalan makan, jalan-jalan makan, gimana sih, ya kan? Kayak ginilah badan gue jadinya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, syukuri aja, nikmati aja, bersyukur kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk melihat dunia ini, masih diberikan kekuatan, berkah lah yang pentingnya hidup kita ya. Dan yang pasti hari ini aku pakai baju seperti ini, jumpsuit. Ya, ini dari Chic. Dan aku pakai tangan panjang karena kenapa? Karena waktu last weekend kemarin itu aku ke pantai dan pakai tangan pendek, dan itu panas banget, dan aku udah pakai sunblock gitu ya, dan nggak ngaruh juga gitu, jadi udah kebakar kulitnya. Makanya aku tutupin pakai tangan panjang ini. Nggak apa-apa lah kalau namanya paha ya, paha sampai lutut dan ke bawahnya nggak apa-apa lah ya. Kalau kepanasan juga nanti kan setiap harinya aku selalu pakai celana panjang. Dan aku bawa tas kesayangan aku dari YSL. Ini sangat berharga banget karena kenapa? Mungkin kalau orang-orang di luar sana, wah enak ya kerja di Australia bisa beli tas-tas branded. Enggak juga guys ya, enggak semua orang ya, enggak semua orang. Kalau aku yang gajinya hanya 16 juta per 2 minggu ya, bisa dikalikanlah kali 2. Kalau sebulan aku cuma dapat 32 juta doang. Dan itu kalau untuk hidup di Australia, di sini Australia. Kalau kitanya boros, beli yang berbranded, beli yang makan di luar mulu dan segala macam, ya nggak cukup juga. Tetapi kalau misalnya gajinya Australia dan hidupnya di Indonesia misalnya ya, bisa beli makan yang hanya 5.000 doang atau 10.000, yang itu worth it ya. Tapi kalau di sini, kalau aku nggak pintar-pintar saving money, nabung gitu, mengatur keuangan, nah kalian pastilah tahu gimana cara hidup aku. Kalau aku kan suka liatin ke kalian di Instastory ataupun di YouTube channel, nggak semua setiap hari ini aku selalu beli makanan pada saat jam makan siang. Aku selalu bawa makan dari rumah. Terus gitu aku juga suka menyetop gitu ya, menyetop pembelanjaan aku yang regularly setiap weekend misalnya. Nah, hal-hal itu tuh ngaruh banget gitu. Jadi meskipun tempat kerjaan aku deket mall, sana sini toko, kiri kanan, jadi kalau misalnya kalau jalan-jalan nih pada saat makan siang, aku yang aduh nggak ngerem semua itu, ya udahlah kebablasan setiap hari mungkin bisa shopping. Alhasil bakal bangkrut lah gue ya, bisa pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Nah, aku mencoba untuk tidak seperti itu. Makanya aku simpan, karena kenapa guys? Mungkin orang-orang di luar sana hanya bisa melihat aku sekarang. Prosesnya untuk bisa sampai ke detik ini kan kalian nggak tahu kan, kalau nggak ngeliat video-video aku yang zaman-zaman dulu ya. Terus mungkin ngelihatnya di Instastory, Instagram, Facebook aku gitu, wah enak ya kemana-mana, gampang mau ke pantai misalnya. Kan kalau di Indonesia agak sulit ya, agak jauh juga, dan kayaknya hanya orang-orang kaya bisa datang dan menikmati keindahan pantai setiap hari. Kecuali kalau kalian berdomisili di Bali, itu lain soal. Kalau kayak aku yang tinggal di Purwakarta, kota kecil ya, kuliah aku di Bandung, kerja aku pernah di Bali juga, di Jakarta juga, di Purwakarta juga gitu. Kayaknya setiap hari dari Senin sampai Sabtu aku kerja gitu. Aku untuk menikmati pemandangan dan foto sekece badai pantai yang secantik indah itu setahun sekali juga kayaknya enggak. Soalnya hari Minggu aku udah stay di rumah ya, stay di rumah istirahat. Dari Senin sampai Sabtu itu, Sabtu aku suka kerja setengah hari guys waktu aku di Indo, dan itu totally kerjanya di luar karena visit dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan kalau hari Minggu ya udah stay di rumah, ngapain juga kita kelayapan lagi, soalnya udah capek di jalan setiap harinya. Nah, itulah yang tahun-tahun ini tuh aku membayar semua yang hilang gitu guys. Jadinya
aku cukup bersyukur, beruntung sekali menikmati hidup di negara Australia ini. Karena kenapa? Kemana-mana bukan deket ya, tetapi mereka memfasilitasi kita untuk mandiri menggunakan transportasi umum gitu. Mau naik bis, mau naik kereta, mau nyetir mobil juga iya. Tetapi kan kalau setiap orang nyetir mobil, bisa dilihat lah ya gimana macetnya di Jakarta, Bandung dan sekitarnya di Indonesia gitu. Makanya kemana-mana orang-orang bule di sini tuh suka jalan kaki ya. Memang dimiliki 4 cuaca ya, 4 musim: musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Jadi pada saat keempat musim itu bergulir gitu, jadi kayak nggak berasa, tetapi ya berasanya pada saat musim panas seperti ini gitu ya. Dan dengan fasilitas itulah kita memanfaatkan transportasi umum itu sebagai roda moda kita setiap kita mau beraktivitas gitu. Dan sekarang aja kalian suka lihat dong beberapa video aku nggak selalu mengandalkan suami aku untuk jemput aku dong, anterin aku dong, enggak juga gitu. Jadi kayak aku sekarang mau ketemu sama teman dan kita mau ke pantainya juga, bisa langsung ke menggunakan transportasi kereta gitu. Jadinya aku dari rumah jalan kaki ke stasiun kereta, karena aku nggak bisa nyetir guys. Mungkin suatu saat nanti aku belajar lagi, aku bisa nyetir waktu di Indo dan itu udah lupa lagi. Itu pun sebetulnya nggak lulus lah ya, tapi ya udah lah ya. Jadinya aku nggak pede juga untuk nyetir. Mungkin aku untuk nyetir aku harus lancarin lagi. Mau bikin SIM di sini juga kan susah-susah gampang, dan aku nggak mengharuskan juga gitu. Kalau memang membutuhkan dan jangka panjangnya nanti pastinya aku nanti bakal butuh, ya pasti aku akan belajar lagi. Tapi untuk sekarang, untuk mendapatkan status, untuk mendapatkan lu udah tinggal di luar negeri bawa mobil sendiri, itu buat aku bukan suatu kegengsian ya. Jadi buat aku kalau misalnya masih menggunakan transportasi umum, ya udah go ahead aja gitu. Kayak aku sekarang, aku bakal naik kereta, dan naik keretanya itu langsung ke Pantai Bondi Junction. Jadi dari tempat aku ke pantai itu naik kereta 1 jam. Nanti dari stasiun keretanya ke Pantai Bondainya paling 5 atau 10 menit naik bis gitu. Bisa sih jalan kaki, tapi setengah jam atau 45 menit, lumayan jauh. Karena Bondi Junction itu ada mallnya juga guys gitu. Dan harganya untuk tiket kereta sekali jalan itu $4.82, jadi Rp48.200. Itu 1 jam doang, turun di stasiun kereta, udah gitu naik bis 5-10 menit udah deh nyampe depan pantai gitu. Dan itu areanya ke area timur, aku tinggal di selatan. So kepanjangan openingnya nggak apa-apa, jadi supaya kalian bisa tahu juga gimana hidup aku di sini gitu, dan supaya kalian bisa terbuka pemikirannya. Dan aku di sini juga dengan gaji seperti itu, aku juga harus membantu keuangan mamaku dan adik angkatku yang autis. Jadinya mamaku yang memang sudah tidak bekerja, udah pensiun gitu ya, harus disupport finansialnya oleh aku sendiri sebagai tulang punggung keluarga gitu. Dan kalau aku mengandalkan suami kan enak, suaminya bule, kenapa lu nggak minta aja sama suami? Ya ibarat kata ya, suami tuh hanya beda warga negara dan warna kulit aja, dia bule, kita orang Indonesia gitu kan. Tetapi pada dasarnya kita sebagai perempuan, sebagai manusia yang dilahirkan kalau mempunyai sifat yang memang kesian kan kalau suami harus bekerja untuk menghidupi aku, mamaku, adik aku yang di Indonesia gitu ya, yang adik angkat aku kan autis, jadi butuh perawatan juga segala macam. Bisa dibayangkan lah seperti apa. Dan itu kalau semua dilimpahkan ke suami, berarti seperti membayar kebutuhan 2 dapur di 2 negara yang berbeda, Australia dan Indonesia. Buat aku kalau makan di sini, hidup di sini dengan ibaratnya nasi, tempe dan ala kadarnya, gak masalah gitu. Tetapi aku punya tanggung jawab yang besar, karena itu aku bekerja dan suami aku mendukung gitu. Dan kehidupan di sini juga gak murah. Makanya aku berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dan orang-orang di luar sana juga mungkin suka nanya kenapa gak punya anak. Nah sekarang kalau aku punya anak, mungkin dilema juga, karena aku
pastinya akan triple double tanggung jawabnya. Dan kalau aku berhenti bekerja juga, suami aku juga akan triple double juga tanggung jawabnya. Jadi ya mungkin Allah belum kasih jalannya aja. Suatu saat nanti pasti bakal ada jalannya. Untuk saat ini, sebelum aku menikah sampai saat detik ini gitu, sampai detik ini aku masih mendedikasikan hidup aku untuk mamaku, untuk adik angkatku di Indonesia. Apalagi dalam situasi pandemik seperti ini, aku nggak minta apapun. Aku hanya bisa selalu bilang sama Allah, bersyukur nikmat ini akan harus tetap selalu ada, karena mempertahankan dan meningkatkan value hidup untuk diri kita itu nggak mudah gitu. Bahkan banyak orang yang goyang, bahkan banyak orang yang putus asa. Karena itu aku berusaha untuk tetap berdoa, berusaha, karena hanya itulah yang bisa kita lakukan. Dengan sehat, dengan bisa bekerja, masih diberikan nikmat yang luar biasa, melihat pemandangan, udah gitu kitanya juga masih diberikan rezeki gitu. Itu udah lebih dari cukup. Syukur alhamdulillah. Dan kalian harus wajib mensyukuri semua itu, karena semuanya ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Maafkan kalau curhatan aku, opening aku begitu panjang, nggak apa-apa. Sekalian bikin banyak video dan memotivasi kalian juga supaya tidak patah semangat dalam situasi pandemi ini. Tetap jaga kondisi kalian, tetap keep social distancing, cuci tangan harus wajib, dan pokoknya jaga kondisi, tetap sehat. Oke? Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Stay tune di YouTube channel aku. Aku bakal pasti kasih yang menarik buat kalian. Oke, stay tune ya. Yuk.